Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih warga belajar hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk benda. Ya, saudara tahu benda itu bisa berubah-ubah. Ya, misalnya kalau benda padat menjadi cair, namanya apa? Cair. Ya, benar. Kalau misalnya benda padat yang mencair itu contohnya apa? Es batu. Oh iya benar. Es krim. Iya benar, es krim juga bisa. Nah, nanti kita akan mempelajari benda-benda itu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi perubahan benda, sifat benda yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. Termasuk kita juga akan mengamati tentang perubahan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Perubahan iklim, perubahan perilaku sosial di masyarakat, dan perubahan bentuk-bentuk kultur masyarakat. Nah, sebelum kita mendalami materi hari ini, baca dulu di e-modul ya yang biasa kita gunakan. Silahkan dibuka e-modulnya di modul berapa? 9. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 menit. Nah, setelah Anda membaca, nah tadi sudah dibaca ya modulnya. Nah, ada sifat-sifat benda itu ada berapa? Coba disebutkan. Zat cair. Zat cair. Zat padat. Zat padat. Zat gas. Gas, betul. Nah, coba dijelaskan benda cair, padat, atau gas ini itu apa maksudnya? Zat cair merupakan zat atau benda yang mempunyai volume tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Betul sekali. Jadi, itulah sifat-sifat benda cair. Proses perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mencair, yaitu proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, seperti yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah es batu ya, yang akhirnya bisa mencair menjadi air. Kemudian proses perubahan wujud benda yaitu membeku ya. Membeku itu adalah proses perubahan wujud cair ya menjadi padat. Ya. Selanjutnya adalah menguap, yaitu proses perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, dan selanjutnya proses perubahan benda yaitu dari gas ke cair itu disebut mengembun. Ya. Dan yang terakhir adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas itu dinamakan menyublim. Ya, jadi sudah bisa Anda bayangkan proses-proses perubahan benda itu memiliki nama atau sebutan masing-masing. Nah, setelah Anda tadi menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat benda,
Nah, kita akan mengamati. Nah, ini ada lilin ya yang sudah dibakar. Nah, lilin itu awalnya benda apa? Padat. Betul. Kemudian kalau dinyalakan, maka apa yang akan terjadi? Cair. Nah, lilinnya itu akan mencair. Nah, kenapa kok lilinnya bisa mencair? Karena ada proses pemanasan. Setelah Anda membaca dan kemudian melakukan pengamatan dengan contoh-contoh yang sudah ada, selanjutnya Anda silahkan mengisi tabel-tabel yang akan saya bagikan. Nanti silahkan diisi ya tabelnya. Itu nanti Anda mengisi tentang sifat-sifat benda cair, padat, dan gas ini. Ya, lakukan pengamatan di sekitar kita. Kemudian tabelnya diisi jenis perubahannya apa. Ya, silakan ini dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bapak. Coba kalau Anda memperhatikan informasi yang ada di sekitar kita, bisa dilihat melalui berita di televisi, di internet, itu kan banyak ya yang memberitakan tentang kerusakan alam. Nah, kerusakan alam itu misalnya banyak sekali hutan yang sudah ditebang, ya, kemudian mengakibatkan banjir. Nah, kenapa hutan itu ditebang? Karena digunakan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian kita bisa melihat dari buku-buku ya tentang kerusakan laut ya, seperti ini. Kerusakan laut, laut itu bisa tercemar oleh apa? Oleh minyak. Nah, minyak dari mana? Minyak itu berasal dari tumpahan kapal-kapal pengangkut minyak atau kapal tanker. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kondisi lingkungan yang asri ya, lingkungan laut, hutan yang banyak habitatnya itu akan mengganggu dan mengakibatkan kerusakan alam. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk perubahan lingkungan. Selanjutnya, kalau Anda memperhatikan kondisi di lingkungan, nah pasti kan banyak perubahan-perubahan kan. Nah, kira-kira apa perubahan yang terjadi di daerah Anda? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari tempat tinggalnya, atau mungkin dari pengamatan setiap hari. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak Ani. Dulu di dekat rumah saya banyak sawah-sawah. Sekarang sudah berubah jadi kafe. Oh gitu. Terus dampaknya apa? Banyak sampah. Terus kalau malam sering keganggu sama suara musik dari kafenya. Nah, selanjutnya Mbak Yuli. Kalau dulu warga sekitar kan profesinya kan rata-rata petani. Sekarang berganti profesi menjadi kuli bangunan. Oh gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena lahannya udah habis dibikin banyak perumahan. Oh gitu ya. Baik. Dan ternyata tidak hanya benda mati saja yang mengalami perubahan, tetapi juga sifat manusia, karakter, kemudian kultur masyarakat itu juga bisa berubah. Ya, perubahannya itu macam-macam. Misalnya di tempatnya Mbak Yuli tadi, lingkungan di sekitarnya sudah banyak yang beralih profesi dari pertanian ya menjadi tukang bangunan. Nah, kemudian hal yang sering terjadi di lingkungan kita yaitu perubahan lingkungan yang bersih menjadi tidak bersih. Ya, misalnya dari lingkungan kita, kalau rumah biasanya kan masak ya. Nah, kalau masak itu kan kalau orang Indonesia kan seringnya menggoreng. Nah, kalau goreng itu pakai minyak. Nah, sedangkan minyaknya itu dibuang kemana? Nah, biasanya kan mereka buangnya ke selokan toh.
atau mereka dibuangnya ke saluran di wastafel. ya betul. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, maka kita harus bisa memanfaatkan sampah-sampah atau limbah rumah tangga itu menjadi barang-barang yang bernilai produktif. Salah satu contoh pengolahan limbah rumah tangga adalah mengolah jelantah menjadi lilin wangi atau lilin aromaterapi. Nah, setelah ini kita akan mempersiapkan alat-alat dan bahannya, dan kita akan membuat lilin aromaterapi berbahan dasar jelantah. Nah, baiklah, kita akan memulai membuat lilin aromaterapi berbahan dasar jelantah. Nah, di sini ada parafin, ini ada stearin. Nah, dan ini minyak jelantahnya. Nanti kita akan membuat lilin. Nah, ini benda apa? Padat. Nah, sedangkan ini benda Saya. cair. Nanti apa akan terjadi dengan membuat lilin ini? Kita akan membentuk benda-benda ini menjadi benda padat. Silakan parafinnya dimasukkan. Semua. Ya, langsung jadi satu dimasukkan. Nah, begitu. Diaduk-aduk hingga mencair. Kemudian silakan dimasukkan jelantahnya. Kemudian dimasukkan stearin. Kemudian dimasukkan pewanginya. Inilah hasil dari pengolahan limbah rumah tangga menjadi barang yang bernilai ekonomis dan pastinya ramah lingkungan. Selanjutnya, setelah kita melakukan praktek membuat lilin, maka kita akan mencoba latihan soal yang ada di e-modul. Ya, silahkan e-modulnya dibuka kembali. Ya, di bagian belakang itu ada soal. Nah, silahkan Anda mengerjakan soalnya. Jadi setelah kita membaca, kemudian kita mengisi tabelnya, kita membuat lilinnya, maka kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari belajar hari ini? Silakan. Benda punya sifat yang beda-beda. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan. Perubahan tidak hanya terjadi pada benda. Oh ya, kalau tidak hanya benda, apa saja yang bisa berubah? Manusia. Ya, betul. Kalau manusia yang berubah apanya? Sifat. Sifat, kemudian bisa jadi karakternya, perilaku. Profesi. Ya, bisa profesi. Itu kan juga bisa berubah. Tetapi di sini karakter manusia, perilaku, kultur masyarakat, sosialnya itu yang bisa berubah. Demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangan Anda untuk belajar di tempat ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.